Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Anak-anak, Pak Teguh mau tanya, bagaimana jurnal kebiasaan 7 anak Indonesia hebat? Masih lancar? Lancar, alhamdulillah. Masih ingat dengan tepuk tangannya? Masih. Kita coba yuk. Ayo. Pak Teguh hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Luar biasa, kalian anak hebat semua. Adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa SMP 17 sekarang kedisiplinannya semakin bagus. Mungkin salah satu karena kalian menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baik, adik-adik, sekarang kalian duduk yang rapi terlebih dahulu. Mari kita doa terlebih dahulu. Semoga kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mas Arman, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih Mas Arman sudah memimpin doa, semoga kegiatan lancar. Baik, Pak Teguh hari ini melihat dari ujung sampai ujung kursinya ternyata penuh, ya. Berarti absen hari ini lengkap, penuh, tidak ada yang tidak berangkat. Betul ya? Betul. Baik, adik-adik, semoga kalian selalu sehat dan menjadi anak hebat. Adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Teguh akan menjelaskan tentang bab baru, yaitu terkait transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri adalah perpindahan suatu objek pada bidang geometri. Ya, itu transformasi. Apa capaiannya? Ya, capaian pada transformasi geometri, yaitu nanti kalian, ya, kalian semua dapat melakukan transformasi tunggal antara refleksi, translasi, rotasi, dan juga dilatasi, ya, pada bidang geometri, ya. Untuk mencapai tujuannya, nah, hari ini tujuan pembelajarannya ada 3, adik-adik. Yang pertama adalah mengidentifikasi pencerminan atau refleksi. Setelah itu nanti kita akan melakukan pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, semoga lancar. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama adalah nanti kita akan berkelompok. Ya, berkelompok. Setelah kelompok apa? Diskusi. Nah, dengan diskusi ini harapannya nanti profil atau dimensi kelulusan kolaborasi, komunikasi, kreativitas, berpikir nalar kritis kalian muncul semua. Ya, setelah diskusi nanti ada presentasi dan juga nanti ada konfirmasi dari Pak Teguh atas jawaban kalian, dan terakhir ada penilaian. Begitu ya. Jadi langkah-langkahnya itu. Nah, sekarang Pak Teguh ingin kalian mengamati kanan kiri, atas bawah, manakah benda yang memiliki sifat dari pencerminan. Amati dulu. Sudah dapat apa? Angkat tangan. Oh ya, Mas Budi, bagaimana Mas Budi, apa saja? Cermin. Oke, terus apa lagi? Kaca. Terus apa lagi? HP. Betul. Ada lagi yang bisa menambahkan selain itu? Ada satu lagi yang belum. Apa? Keramik lantai. Itu kalau kalian lihat itu bisa dijadikan refleksi atau pencerminan. Oke, adik-adik semua, sekarang benda tersebut kalian pegang dan silakan kalian cerminkan pada diri kalian semuanya. Ya. Sudah? Nah, sekarang kalian lihat bayangannya seperti apa? Tetap, betul. Bayangan tetap. Ukurannya gimana? Ukuran sama. Oke, baik. Sekarang simpan dulu jawaban kalian. Nanti karena kita akan mengidentifikasi sifat-sifat dari pencerminan itu. Ya, adik-adik semua, pencerminan itu bukan hanya pada pelajaran matematika. Pencerminan itu ada juga di pelajaran IPA, ada di pelajaran seni, prakarya, dan juga informatika.
Sebagai contohnya ya, ini Pak Teguh akan menampilkan sebuah lukisan ya atau foto. Ini disebut dengan foto mirror ya. Ini salah satu dari masalah kontekstual di kehidupan nyata. Ternyata ada. Ini pencerminan ya. Terus kalian perhatikan pada Pak Teguh, hadap ke depan semua. Apakah ada di diri Pak Teguh ada pencerminan? Lihat. Ada ya. Apa itu? Pola baju. Betul. Kalian lihat sebelah kiri, sebelah kanan ini ada logo PGRI, sebelah kirinya juga ada. Nah, cerminnya di mana? Di tengah. Ya, itu masalah nyata mengenai pencerminan. Ya, Adik-adik, manfaat pencerminan pun banyak. Ya, jadi kita belajar transformasi geometri. Nanti ke depannya ada yang pengen jadi arsitek, Jong. Oh, ternyata banyak ya. Arsitek nanti akan belajar yang namanya transformasi geometri. Kenapa? Karena nanti arsitek itu harus bisa membuat desain rumah 2 dimensi, 3 dimensi, atau membuat miniatur bangunan. Nah, nanti belajarnya adalah transformasi geometri. Ya, itu sejenak tentang ilmu ya, ilmu yang saling terkait antara matematika dan lainnya. Baik adik-adik, mari kita identifikasi yang pertama mengenai sifat dari pencerminan itu. Pak Teguh akan contohkan. Lihat ke sini semua. Pak Teguh ada alat peraga di sini, ada boneka. Kalian perhatikan ke depan, boneka ini sedang bercermin ya. Ketika Pak Teguh tangannya gerakan ke sini. Nah, sekarang kalian lihat, identifikasi, amati bersama-sama. Bayangan yang ada di cermin sama dengan bayangan asli tidak? Sama. Terus yang kedua, apalagi? Ayo, identifikasi. Oh iya betul Mbak Puji. Apa itu? Jaraknya sama. Kenapa tahu jaraknya sama? Ya karena di bayangan satu jengkal tangan, yang asli juga satu jengkal tangan. Pinter. Itu namanya salah satu sifat-sifat dari pencerminan. Baik, adik-adik, sifat yang tadi kita masukkan ke ini namanya apa? Bidang kartesius. Betul. Kalian lihat dengan seksama ada berapa garis di situ? Ada 2 ya. Ini namanya apa ya? Sumbu X. Kalau yang ke atas namanya apa ya? Sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y akan kita jadikan cerminnya. Ya, coba lihat ke depan semuanya. Ya, di sini ada titik 3,4 dan titik negatif 5,2. Jika sumbu X ini dijadikan cermin, maka titik A itu ada di mana? Ada di bawah. Betul. Jika titik A ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titiknya ada di sebelah kiri. Ya, begitu. Itu adalah salah satu pencerminan. Ya, baik. Nanti kita akan mencari rumus, ya, rumus dari pencerminan. Dari mana? Mari kita amati atau kita lebih memahami melalui LKPD yang akan Pak Teguh bagikan. Jadi setelah ini Pak Teguh akan bagikan LKPD. Ya, LKPD. Otomatis kalian harus berkelompok. Satu kelompok berapa anak? 4. Ya, setiap LKPD, setiap kelompok LKPD-nya berbeda-beda. Ya, begitu. Jadi dengan harapan nanti kalian nalar kritisnya muncul, kolaborasinya muncul, ya, kreativitasnya muncul, dan nanti kalian bisa mengkomunikasikannya. Ya, baik. Pak Teguh bagikan. Ya, terima kasih. Diskusi selesai. Pak Teguh sangat senang sekali dengan diskusi hari ini. Pelajaran diskusi hari ini sangat kondusif, sangat nalar kritisnya kalian keluar semua. Pak Teguh sempat keliling untuk pembimbingan dan ternyata kalian bisa mengikutinya. Ya, sangat baik sekali dan nalar kritisnya keluar. Baik, sekarang waktunya untuk presentasi. Presentasi selesai, sangat bagus sekali. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, tadi kelompok 1 maju, kelompok 2 menanggapi. Pak Teguh senang karena saling komunikatif. Ketika ada kelompok 2 dan kelompok 3 maju, kelompok 3 bertanya, di situ ada miskonsepsi atau ada kesalahan. Ya, Pak Teguh mau menanggapi saja, menambahkan pada pencerminan itu kalian harus
melihat titik sumbunya. Jangan sampai terbalik. X, Y atau Y, X. Jangan ya, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti pencerminannya salah ya. Jadi itu Pak Teguh mau menyampaikan itu saja. Kalau yang lainnya sudah bagus. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Baik, adik-adik semua. Mari kita simpulkan bersama-sama hasil dari diskusi kalian ya. Ini diskusi kalian ini sudah masuk semua, berbeda-beda ya. Dan di sini dari hasil yang sudah kalian kerjakan, Pak Teguh mau menyimpulkan secara bersama-sama ya. Apabila ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Apabila ada X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A, negatif Y. Bagus semuanya. Tepuk tanganlah buat kalian semua. Nah, Pak Teguh ada satu soal. Jawab bersama-sama ya. Ada 1,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka jawabannya adalah 1,-2. Oke, betul semuanya. Mari kita simpulkan ya, itu penyimpulannya. Sekarang adik-adik, Pak Teguh ada kertas post-it, nanti tempelkan di depan sebagai refleksi pembelajaran ya. Baik, selesai ini refleksinya. Ini Pak Teguh mau membacakan ya. Pak, saya senang sekali dengan pembelajaran hari ini dengan emoji senyum ya. Terus ada satu lagi nih, Pak Teguh sangat, Pak, saya minta kertasnya dong buat apa ini kertasnya? Mau minta lagi buat melanjutkan yang tadi. Oh iya adik-adik, tadi ada kelompok 2 yang sudah selesai. Nih jadinya seperti ini nih ya. Bagus enggak? Bagus ya. Tadi ada kelompok 2 sudah selesai, terus minta soal tambahan, Pak Teguh kasih, ternyata bisa melanjutkan. Ini sangat kreatif sekali. Jadi tadi minta buat ini. Oke, nanti pulangnya minta saja. Oke ya. Itu refleksi. Jadi Pak Teguh mau menyimpulkan kembali untuk mengingatkan kalian, jika ada X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya X, negatif Y. Kalau ada X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka negatif X, Y. Baik, adik-adik semua, untuk terakhir ya, sebelum terakhir Pak Teguh mau ada asesmen formatif untuk penilaian ya. Silakan buka HP kalian semua. Seperti biasa kita akan masuk kuisis ya. Link sudah dikirim di grup WA. Silakan dikerjakan linknya ini, dan selamat untuk Mas Bagus, Agus, dan Bella Ratania. Sudah juara 1, juara 2, dan juara 3. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, bagus sekali skemanya. Dari 5 soal sudah terjawab semua. Ya, itu asesmen formatif. Alhamdulillah selesai KBM hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita masih direfleksi, tetapi nanti pencerminannya berbeda. Karena kamu sudah tahu sifat dari cermin. Tapi nanti dari pencerminan Y sama dengan X, atau Y sama dengan K, dan X sama dengan K. Nanti link pembelajarannya Pak Teguh akan kirim di WA grup supaya kalian belajar terlebih dahulu. Itu saja ya. Alhamdulillah pertemuan hari ini selesai. Senang tidak? Senang ya. Baik, itu saja dari Pak Teguh. Pak Teguh akhiri dengan salam anak hebat. Salam anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.